Dan ngaco. Habis ngeliatin apa itu orang? Tepuk Om, pundak Om. Bengong lu. Sendiri dia. Ini pas baru pertama kalinya Hamdan ngeliat yang benar-benar bisa dibilang ya sosok yang nggak pernah Hamdan lihat sebelumnya. Pas Hamdan ngeliatin dia, tiba-tiba dia nengok juga ke Hamdan. Set, nengok ke Hamdan. Dia ngeliat Hamdan, mukanya nggak ada, kayak melompong gitu, kosong. Langsung Hamdan kaget di situ bang. Langsung kaget, wah. Dan ngomong lah, karena ngeliat si Irsan lagi potong-potong ini pakai pisau, ngomong dalam hati Bang Fajar. Wih, Tot, ini kalau lu misalnya nggak percaya mah bisa iris kuping gua pakai pisau ini. Nah, Pal ngomong dalam hati di situ. Ah, Tot, jangan gitu loh. Nanti lu kepotong nangis. Nah, ngomong gitu tuh spontan bercanda. Gak lama dari situ selang berapa detik bener tangannya kepotong di situ. Saya bilang, apaan Om? Iya Om, tadi ada suara cewek ngomong ngumpul. Nanti ngumpul di Telaga Biru ya. Nah, itu ada suara cewek. Iya. Nah, seingat saya tuh denger Bang. Sampai mau nangis di situ pas waktu turun itu. Kalau misalnya saya sampai nggak kuat, ya saya di situ minta tobat, minta ampun juga gitu kan. Ya Allah, maafin aku kalau misalnya ada salah di sini, gitu, salah dibunuh. Jadi guys, beberapa temen gue tuh di kampus suka nanya ya, kenapa sih RJL itu kalau misalnya ngangkat kisah gunung suka ada horor-horornya? Padahal itu sebetulnya kadang bisa dijelaskan orangnya lagi kecapean, terus juga mungkin lagi kekurangan air dan sebagainya. Nah biasanya gue juga akan menjawab gitu loh. Ya ketika dia merasakan fenomena itu, misalnya dia melihat sesuatu dan segala hal ketika dia mencoba untuk bertahan dan mencari jalan keluar, emang nggak boleh untuk diceritakan. Itu kan adalah salah satu seni bercerita juga ya, menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu yang dialami oleh orangnya. Beda loh, misalnya ketika orang itu merasakan fenomena, sama misalnya narasumbernya gue kasih skrip nih. Tolong lu baca nih ya, nanti tambahin nih, misalnya ada kuntilanak melayang gini. Terus ditambahin ceritanya ada genderuwonya. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Yang satu merasakan fenomena, nah yang satu lagi gue tambahin skrip. Nah yang gue tambahin skrip kan nggak gue tambahin skrip narasumbernya. Karena memang dia betul-betul merasakan fenomena tersebut. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu akan gue jawab dengan jawaban yang sama. Nah hari ini, kemarin gue sempat lihat di Instagram, ada yang viral juga nih, kisah seorang pendaki yang mengalami fenomena horor ketika dia mendaki gunung. Halo Hamdan. Ya Bang Fajar. Makasih udah datang ke RJL ya. Kemarin videonya tuh viral tuh di Instagram kalau nggak salah ya. Iya. Kita lihat bareng-bareng dulu kali ya ke Paralang dan RJL Satset. Boleh lihat nggak videonya? Oh iya, boleh. Dan ngaco. Habis ngeliatin apa itu orang? Tepuk Om, pundak Om. Bengong lu. Jadi Hamdan lagi lihat apa? Nah, kalau di videonya ini kan cuman sebentar ya. Yang sebenarnya mah tuh kejadiannya tuh di videonya itu Hamdan ya ngelihat sosok yang Hamdan bikin kaget. Kayak sosok awal kira pendaki, ternyata kayak orang kampung yang nggak ada mukanya Bang Fajar. Nah, itu sosoknya. Di situ Di Hamdan ya? situ. Dan pas di situ tuh kejadian di situ. Sebenarnya Hamdan bukan duduk Bang Fajar. Setelah ngelihat itu, Hamdan lari kayak bawa-bawa carrier cepet terus istirahat turun gini. Seinget Hamdan seperti itu. Dan taunya pas lagi sadar-sadar diituin sama rekan pendakian sama Ompi di Indin Trekking Pole, disuruh sadar. Ternyata lagi duduk itu di batu. Jadi Hamdan ngelihat ada seorang pendaki nih, kira awalnya. Ternyata pas dilihat lebih detail, nggak ada mukanya. Iya, gak ada mukanya. Pas di situ Hamdan ngeliatin dia,
nggak lama tuh, oh ini bukan pendaki nih, kayaknya orang kampung sininya. Terus dia ngeliatin balik ke Hamdan. Pas nengok ke Hamdan, ternyata ya sok gitu Bang Fajar. Itu bener-bener kosong gitu mukanya. Kayak kulit tapi kayak ngelompong gitu, sok mukanya. Tapi sebelumnya emang lagi nggak mikirin dan nggak pernah nonton tentang hantu muka rata atau gimana? Nggak tahu soal hantu juga, dan sebelumnya emang Hamdan nggak bisa ngeliat yang kayak gitu juga. Nggak pernah ngeliat hantu? Iya, gitu. nggak tahu juga sedetail gitu, nggak. Itu baru pertama kali itu di situ Bang Fajar. Ya kan ada orang misalnya suka nonton yang hantu muka rata terus dia takut gitu. Kalau Hamdan nggak berarti ya? Belum sih, cuman Oke. pernahnya ngedenger mungkin ada yang sok kayak gitu. Tapi untuk yang ngeliat langsung atau apanya belum pernah. Oke. Dan katanya si Hamdan ini guys juga diikutin sama laler ya? Iya, ikutin sama laler sama sosok putih gitu. Sosok putih? Ada juga. Iya. Waduh. Oke, ditahan dulu ceritanya Hamdan. Seperti apa kisahnya, tapi sebelum itu buat kalian yang mau ngirim cerita langsung aja kirim ke sini, siapa tahu bisa diundang ke podcast RJL. Karena masih banyak yang DM gua bilang, "Bang, gua ada cerita, Bang, gua ada cerita." Nah, takutnya gua tuh lama balesnya gitu loh. Kalau misalnya mau cepet langsung kirim ke sini karena kan nanti ada adminnya. Kalau misalnya DM ke gua takutnya gua lama balesnya. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, jangan skip dulu videonya karena gue pengen ngumumin siapa pemenang dan sekaligus pengen ngucapin makasih buat kalian yang udah berpartisipasi meramaikan setiap konten-konten di video YouTube RJL5. Gue sebut aja ini namanya dengan RJL Squad, komunitas para elang dan RJL Satser. Nah, dari top 5 pemenang views terbanyak ini nanti akan mendapatkan masing-masing Rp500.000. Alhamdulillah nih. Nah, berikut adalah list-list pemenangnya. Buat kalian yang belum dapat, tenang aja nih. Kita masih buka terus ini ya. Upload terus sebanyak-banyaknya konten-konten, ramaikan terus konten-konten RJL5. Dimana nanti di bulan November akan ada dan Desember juga akan ada. Yang nanti akan kita umumin di akhir tahun ini. Durasinya masih panjang, siapa kira-kira yang akan menang top 5 views dengan jumlah views terbanyak di bulan selanjutnya. Langsung aja kalian ikut ramein. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Apalagi narasumbernya suruh baca prompter, baca skrip. Nggak ada tuh kalau di RJL ya. Apalagi kalau seakan-akan ngasih tahu, ini cerita horor episode ini serem banget. Nah, kalau Hamdan sendiri waktu itu fenomenanya dialami sama berapa orang? 4 orang. Oke, boleh ceritain awal mula kisahnya kayak gimana Hamdan? Dari awal perencanaan pendakian, Bang Fajar. Nah, dari pas pertamanya tuh Hamdan tuh sama temen kantor dan Hamdan pribadi bisa dibilang mungkin dadakan ya ngelaituin pendakiannya Bang Fajar. Karena awalnya tuh emang cuman pengen muncak nih, tapi nggak kesampaian di situ. Nah, di satu kondisi waktu itu mungkin lagi ada jam free buat nanti bisa cuti kerja dan ada keinginan pengen muncak, Hamdan ngabarin lah ke si Santot. Si Santot ini Irsan, temen kantor Hamdan, cuman panggilannya Santot sama Hamdan. Nah, di situ tuh karena lagi rame-rame juga orang yang naik gunung, ya kan ada di TikTok di mana, lagi seru-serunya naik gunung. Udah lah kita naik gunung, Tot. Terus kata Santot, "Lah, emang lu di Karawang ada apa? Ada yang kenalan buat naik gunung." Nah, posisi Hamdan sama Irsan ini ngerantau kan di Karawang, nggak ada siapa-siapa. Terus Hamdan kenal sama Ompi. "Oh, ya udah ada nih, Ompi dia suka naik gunung juga katanya. Ya udah coba kenalin." Lalu ngabarin lah ke Ompi, "Om, Hamdan pengen naik gunung nih sama si Santot sama si Irsan teman kerja Hamdan." "Ya udah bentar, nanti aku kabarin Kanda." Nah, Kanda ini temennya Ompi yang udah bisa dibilang malang buana di pergunungan Indonesia lah. Dia udah muncak kesana kesini tanya. Oh ya udah, posisi itu Hamdan nggak kenal Kanda tuh. Gak lama dari itu Hamdan ngabarin ke si Irsan, "San, udah nih udah gue kabarin, nanti kita kabarin pisah apa enggaknya." Nah, gak lama dari situ, selang berapa hari dikabarin lah sama Ompi. "Udah ya, nanti tanggal sekian, bulan sekian kita naik nih. Nanti
nanti lu kalau bisa pulang kerja langsung ngumpul aja ke rumah. Ya, itu posisi bulan Mei tahun sekarang, di awal bulanan lah. Nah, nggak lama dari situ Hamdan ngabarin ke si Irsan, ayo San, ini Ompi udah fix nih sama Kanda, kita berempat naik ngumpul dulu di rumah Ompi pulang kerja. Jam berapa tuh? Ya jam 12 malam. Jadi di situ posisinya Hamdan pulang kantor tuh di jam 12 malam. Kita udah siap, prepare, udah langsung ke rumah Ompi. Kita udah. Berarti ini Hamdan pertama kali naik gunung? Iya, pertama kali. Oke. Hamdan di situ pertama kali naik gunung dan first time juga gitu kan. Akhirnya bisa juga mau naik gunung nih. Excited juga di situ tuh awalnya. Ya udah ayo prepare. Siap-siap nyampe lah ke rumah Ompi tuh di situ. Sampai rumah Ompi lagi tidur di situ kan. Ompi lagi tidur, bangunin. Ya udahlah, Om bangun. Oh iya, udah pada nyampe. Udah beres-beres. Kita beres-beres semuanya, udah siap di jam 1 malam di Karawang di rumah Ompi tuh. Nah, ternyata kita tuh harus nyamper dulu Kanda. Kanda tuh di daerah Cikampeknya lah di situ. Ya udah kita ke Kanda dulu. Nyamper Kanda, kisaran nyampe itu kisaran jam 2-an lah di Cikampek tuh. Nah, nggak lama dari situ, ya awal tuh Hamdan sama tim tuh semuanya berempat beda ngomong nih Kanda ini. Oh iya, nanti jam 7 ya nyampe BC Cibodas. Jadi kita ke Gunung Gede ini mau lewat jalur via Cibodas katanya. Oh ya udah. Nah, karena posisinya Hamdan sama Irsan baru pulang kerja, jadi mungkin masih ngerasa capek ya. Jadi selama perjalanan tuh ya Hamdan sama Irsan mah bisa dibilang perem ayam gitu. Perem ayam tidur enggak. Karena kepikiran juga kita mau muncak nih gitu kan. Kita harus istirahat dulu. Ya udah, kita istirahat tidur sama si Irsan. Gak lama dari situ kebangun tuh karena ada apa ya? Kata yang di depan nih Ompi sama Kanda di depan, Hamdan di belakang kan. Lagi kayak debat gitulah, kayak ngobrol-ngobrol segala macam. Kenapa? Nyasar di situ tuh. Nyasar yang harusnya jam 7 tuh udah nyampe BC Cibodas, ternyata kita masih ada di daerah Cianjur, belum nyampe. Kita nyasar dulu di situ. Ya udah kita muter balik. Kita muter balik di Google Map-nya segala macam, masuk ke pemukiman warga. Ya udah, Hamdan nanya dulu tuh, disuruh nanya, dan tuh bapak turun dulu nanya dulu. Ya siap. Dan turun nanya tuh ke bapak ini, Pak, untuk jalur via BC Cibodas lewat mana ya? Dikasih tau lah. Oh ya nanti panjangnya ke sana ya, ke sini belok kanan, belok kiri. Sebutin tuh di situ. Ya udah, Hamdan ngomong lagi tuh, Om, nanti di depan ya ada belokan masuk ke perumahan segala macem. Terus segala macam dari situ, ya udah kita lanjut lagi ngikutin Google Map. Sampai tuh, nyampe tuh kisaran jam 8:30-9 Bang Fajar. Yang tadinya target jam 7 agak meleset dikit lah mungkin karena nyasar itu. Setelah itu ya udah kita turun, prepare. Kita bisa ngeliat tuh gunung gede di depan mata kan. Ini gunung yang mau kita daki gitu di situ tuh. Ya udah, akhirnya kita juga seneng tuh ke Irsan. Tot nih. Akhirnya kita nyampe juga nih mau naik gunung, kesampaian juga dari dulu belum pernah kan. Ya Dan. Yaudah kita prepare. Terus semangat banget ya pendakian pertama. Semangat, bener Bang Fajar. Karena itu bakal jadi pengalaman pertama juga kan. Nah, gak lama dari situ kita turun, prepare. Kata Ompi sama Kanda, makan dulu. Kan setiap BC suka ada warung ya. Nah, di situ suka ada warung. Kita masuk dulu ke warung itu sambil bawaan barang semuanya. Kita makan dulu isi amunisi sebelum naik. Nah, di situ tuh kita Hamdan sama Irsan ngobrol biasa aja. Dan nanti lu kalau capek lu bilang ya, jangan sok pura-pura kuat. Ini kan pendakian pertama. Irsan kalem Tot, orang gue biasa aja. Nah, gak lama dari situ udah siap-siap semua, carrier udah siap. Barulah pertama kalinya Hamdan bawa carrier di situ. Pas saya bawa carrier, tuh, Tot berat juga ya. Kayak Hamdan tuh, kan saya biasa aja kayak bawa tas sekolah atau tas kantor. Ternyata emang berat. Awalnya mah Hamdan tuh pas bawa tas carrier tuh nggak cuma satu. Ada lagi tas yang gede segini ya, dimasukin ke depan. Terus kata Ompi sama Kanda, lu seriusan mau kayak gitu? Ribet nanti, satuin. Prepare lagi mau nggak mau di situ. Ya udah, kita lanjut di situ prepare. Dah, kita langsung perjalanan lah di situ. Udah beres semua sampai ke pos registrasi. Pos registrasi di situ kita sebelum mulai naik ke atas baca doa dulu. Kita baca doa dimulai, selesai, udah yuk perjalanan, naik. Nah, awal kita ya happy aja Kak. Happy aja Bang Fajar, nggak ada pikiran apa-apa, nggak mikirin kemana-mana segala macem. Ya udah kita lanjut jalan, dari situ kita foto-foto juga setiap ada momen, setiap ada pemandangan, di situ ngabadin lah di situ sama tim-tim. Nah,
Ini pas pertama kali kejadiannya yang pertama kali yang Hamdan alamin di sini. Pas kita udah ngelewatin di Telaga Biru, kita udah seneng nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Posisi itu di depan tuh gini. Ini kan awalnya kan Kanda di depan, karena paling pengalaman kan. Ini Hamdan, Inompi sama Irsan di belakang. Nah, karena Hamdan mungkin di situ masih paling excited, Hamdan ngeduluin Kanda jadi depan. Nah, pas Hamdan di depan Kanda ini, awalnya kita jalan-jalan biasa aja, kayak pendakian pada umumnya. Di depan tuh ada kayak 2 jalur gini bang, ada yang ke kanan lurus dulu tapi alannya agak jauh, ada yang langsung ke kiri langsung nanjak di situ tuh. Nah, gak lama dari situ Hamdan tuh mikir, oh ini lewat mana ya, takut salah jalur. Nah, gak lama dari situ ada yang lewat nih samping Hamdan, shirt hitam. Kan awal kira tuh Kanda kan, lewat dia hitam. Oh Kanda ini mah, langsung belok nih ke kiri. Oh harus jalan kiri kata Hamdan kan. Gak lama dari situ Kanda di belakang. Kaget tuh di situ Hamdan tuh. Pas ada yang lewat yang hitam ini udah langsung kaget, langsung teriak di situ kan. Hamdan tuh baru pertama, padahal itu siang itu masih siang, masih jam 10-an. Jadi yang dilihat itu gimana? Di sebelah kiri? Iya, sebelah Hamdan tuh kayak bayangan Kanda. Karena kan kita bawa carrier, terus kan di sini kan kayak ada semak-semak segala macam kan. Nah, awal kira tuh itu emang Kanda yang lewat. Belok kiri dia? Iya. Kan di depan tuh ada 2 jalur ya, dia belok kiri lewat sini. Ternyata Kanda masih ada di belakang. Langsung Hamdan dikatain tuh pas awal kali teriak di situ kan sama si Santot. Ada apa lu Dan? Lu mau parno ya? Tadi kiranya Kanda tuh udah ada jalan duluan nih ngeliatin gua, gitu kan. Apaan orang Kanda di belakang? Udah jangan parno, kata yang di belakang kan. Nggak lama dari situ emang beneran Kanda ngelewatin Hamdan, terus dia lewat jalur kiri di situ. Langsung dijapu di situ tuh. Ini mah tadi kayak emang Kanda udah lewat sini, jadi dijapu kan di situ. Ya udahlah, karena masih siang, jadi nggak mikir macem-macem juga di situ Bang Fajar. Ya udahlah, kita lanjut lagi di situ, aman-aman aja, nggak mikir segala macam lagi. Kita istirahat di setiap pos. Gak lama dari situ, mulai terpenakian jam 9-an, kita nyampe di area camp Kandang Badak di situ. Di jam 3 sorean lah, jam 3 sore 4 sore. Nah di area camp ini kita semuanya prepare kan buat ngediriin tenda. Kita cari-cari dulu posisi buat tendanya di mana. Nah udah ketemu pas nih yang di sini. Ya udah, pas kita ketemu di area camp Kandang Badak itu, kita mau prepare masak-masak, mau makan-makan dulu. Nah, nggak lama dari situ, Hamdan disuruh buat ngisi air. Karena di situ ada mata air yang deket lah, lumayan nggak terlalu jauh-jauh di Kandang Badak ini tuh. Ya udah, gua aja yang ngisi. Hamdan ngisi bawa 2 botol nih di sini. Ya udah, pas nggak lama dari situ, Hamdan tuh posisinya gini, kan mata airnya tuh kayak pakai paralon ya, bahasa Sundanya ada paralon gitu. Nah, Hamdan posisi ruku gini. Nah, di posisi ini tuh di depan itu kayak leweng tuh kayak kebun, sampingnya tuh ada bangunan, mungkin udah bangunan tua ya, tapi kayak bisa dipakai buat sholat, kayak musola gitu di bangunan samping ini. Nah, posisi Hamdan dari sini, di depan tuh kayak rimbun-rimbun pohon aja gitu. Di depan nggak ada apa-apa awalnya Bang Fajar, nggak ada apa-apa. Hamdan inget di situ nggak ada apa-apa. Posisi Hamdan ngisi air gini satu, tiba-tiba kayak ada kain putih di depan Hamdan, tapi nggak terlalu jauh ya, kisaran mungkin 3 meteran lah, 3 meteran dari Hamdan. Nah, pas ada yang kain putih ini, langsung Hamdan ngomong nih. Saya ngomong dalam hati, kalau misalnya ini gua parno, kalau misalnya gua lihat, pasti langsung nggak ada, gitu kan. Udah gua tahan aja, nggak usah gua lihat dulu sampai air ini penuh. Ngeliatin nih yang putih ini, Hamdan tahan nih di sini. Ngeliatin dulu, nih masih ada nih. Ya udah, nggak lama dari situ air udah penuh 2 botol. Coba gua lihat kalau misalnya ini bener gua lihat nggak ada, berarti bener gua parno atau sosok apaan gitu kan. Saat gini, bener nggak ada sosok putih itu Bang Fajar. Nah itu pas baru pertama kali Hamdan lihat sosok putihnya tuh di area camp ini. Jadi kayak kain putih yang ya, dilihat. kain putih yang kayak panjang ke bawah gitu. Kayaknya itu di situ. Nah nggak lama dari situ, karena Hamdan langsung ngerasa awal mulanya di situ ya megang merinding itu, langsung kayak jalan cepet lah ke tenda. Awalnya Hamdan mau cerita ke anak-anak, taunya udah jangan cerita, takut dikatain parno lagi gitu kan. Kita tahan dulu tuh sama Hamdan, tahan dulu. Yang lain Hamdan lihat si Irsan udah potong-potong bawang, Kanda udah masak spaghetti, Ompi udah prepare di tenda semuanya. Ya udahlah, pas waktu itu pas udah mau masak-masak, nah di sini juga nggak lama ada suara cewek. Ini tuh suara ceweknya gini. Tuh inget banget jelas suara ceweknya Bang Fajar. Gimana suara cewek?
Kayak gitu, kayak ngedehem gitu. Langsung kaget kan, heboh langsung ke Hamdan di situ. Karena yang awalnya Hamdan mendem cerita yang lihat yang putih, nggak lama di situ ngedenger suara cewek ini. Langsung di situ, Tot, lu denger kan Tot, lu denger kan Tot suara ini. Terus kata Ihsan, suara apa Dan? Kanda denger kan suara cewek tadi yang suara kayak gitu. Terus kata Kanda, apaan orang di sini nggak ada cewek, kita semua cowok-cowok sana. Kamu kali itu parno mulu tuh, jangan parno lagi. Tuh kan, gue bilang parno lagi. Tapi demi Allah gue itu ngedenger, kata Hamdan kan. Nah, gak lama dari situ Hamdan debat sama si Ihsan. Nah, Hamdan ngomong lah karena ngeliat si Ihsan lagi potong-potong ini pakai pisau, ngomong dalam hati Bang Fajar. Wih, Tot, ini kalau lu misalnya nggak percaya mah bisa iris kuping gua pakai pisau ini. Nah, Pal ngomong dalam hati di situ. Si Ihsan, si Santot ini nyautin langsung, apaan Dan? Orang ini pisau juga mintul. Nah, di situ tuh, Bang Hamdan lagi emosi juga mungkin, emosi bercanda juga sama si Ihsan. Ah, Tot, jangan gitu loh, nanti lu kepotong nangis. Nah, ngomong gitu tuh spontan bercanda. Gak lama dari situ, selang berapa detik bener tangannya kepotong di situ. Di santu langsung berdarah di situ. Tangannya kepotong? Iya, kepotong sama pisau gitu. Tapi nggak potong-potong parah nggak ya. Tapi kepotong ke geres, bener. Kegores. Iya, kegores. Tapi nggak sampai putus. Iya, nggak sampai putus. Awalnya dia bilang mintul. Tau-taunya kena kulitnya berdarah-berdarah juga kan. Nah, dari situ langsung tuh kita diomelin sama Opi sama Kanda. Tuh makanya lu kalau di gunung jangan sompral mulutnya, jangan sompral. Karena Hamdan di situ baru pertama kali juga. Jadi ya udah, Hamdan mau ya minta maaf, Hamdan nggak tahu gini segala macam, nggak bakal diulangin lagi. Lanjutlah kita langsung buat cari Hansaplas kan, karena di situ kita posisi nggak ada yang bawa P3K. Itu darah ngocor terus? Iya. Okay. Pertama sama kita pakai tisu digulungnya, terus cari-cari Hansaplas ke warung juga di area camp nggak ada di situ. Terus nggak lama dari situ ya udah kita makan-makan, istirahat, ngopi-ngopi, sharing-sharing cerita. Setelah itu udahlah kita kenyang gitu kan. Polisi udah jam 6 di situ. Dari jam 4 sampai area camp, polisi makan-makan udah jam 6 maghrib lah waktunya istirahat gitu kan. Nah di situ pas sebelum Hamdan istirahat tuh bilanglah Kanda ini, nanti kita summit ya, summit jam 3 katanya. Sebelum istirahat ini kita summit bangun jam 3 buat naik ke puncaknya, istirahat dulu. Dan posisi juga Hamdan di situ saya udah ngerasa capek kan, karena baru pulang kerja langsung naik gunung, langsung puncak. Tapi excited juga, seneng juga. Ya udahlah, Hamdan izin tuh, saya izinkan. Di depan tuh ada Ihsan sama Kanda lagi pada ngopi. Tot, gue duluan ya mau tidur istirahat. Terus ya udah tuh di dalam juga ada Ompi. Nah, Ompi dari dalam tuh udah mau prepare tidur juga. Ya udah, saya istirahat duluan, mau tidur, baca doa, udah tidur. Jam berapa nih posisi? Jam 7-an itu setelah ngopi. Jam 7 malaman lah, udah gelap juga di situ posisinya. Nah, pas saya tidur, awalnya tuh emang nggak kejadian apa-apa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba set kebangun kan. Nah, bangun tuh di situ. Saya langsung keinget, oh iya, kita harus bangun jam 3 buat summit. Dan lihat HP lah, lihat HP nih. Oh, udah jam 3 lebih berapa menit di situ kan. Dan ngebangunin si Ihsan. Tot, bangun Tot, udah jam 3 nih, ayo summit. Apaan orang gue baru tidur, gitu kan. Tot, bangun Tot, mau summit. Nah, Dan ngebangun si Ihsan, Tot, yang bangun malah Ompi di situ. Apa Dan? Om, katanya mau summit, udah jam 3. Udah, yang lain juga masih pada tidur, udah tidur lagi. Kata Ompi gitu kan. Nah, mikir di sini. Saya tuh, kalau misalnya gue ini bukan pertama kali mah, mau langsung sendirian gitu kan, naik ke atas. Karena pengen summit tuh katanya ada sunrise cakep di puncak gitu kan. Awalnya tuh, tapi karena saya takut juga masih gelap, udahlah ngikutin yang lain aja, tidur aja. Ya udah, lanjut tidur di situ. Pas lanjut tidur, gak lama dari situ selang di area camp tuh ramai tuh Bang di luar. Si Bagas. Bangun, awas tuh, tadi barang-barang lu. Bangunlah di situ, bangun lagi. Si Bagas. Saya pikir awal tuh Bagas tuh karena baru pertama kali naik gunung kan gak tahu apa-apa ya. Orang gitu, maling atau preman gunung ada gitu kan. Oh, ada orang kayaknya nih, ada maling kayaknya. Gak lama dari situ, si Ihsan bangun kan. San, saya Bagas. Bagong apa? Bagong ganas. Oh, Bagong, keren Hamdan tuh maling atau apa kan. Pas Hamdan bangun di situ, ngeliat lagi jam. Masih jam 12 ternyata di situ. Yang awalnya Hamdan bangun pertama jam 3, pas Hamdan bangun yang kedua ini masih jam 12 malam di situ tuh. Langsung kaget kan. Lah, kan masih jam 12. Tot, tadi gue udah bangunin lu jam 3, Tot. Udah bangunin jam 3 kan awalnya. Apaan Dan, kan gue bilang gue tadi baru tidur Dan. Tadi gue bangun jam 3, Tot, gue liat HP gitu.
Langsung situ tuh kita tuh pada ya mungkin adu cocok lah di situ kan. Tapi si Ihsan orang yang nggak mau ribet, karena itu orangnya ya cuek lah, diem gitu kan. Lanjut dulu lagi di situ. Ih, santot gue mau udah bangun jam 3, bangun lagi jam 12 itu awalnya aneh tuh di situ. Wah mungkin saya kecapean gitu kali ya tadi ngigo atau gimana. Tapi saya pikir itu emang bangunin Ompi juga udah jam 3. Ya udahlah, lanjut tidur lagi, lanjut tidur di situ. Nah ini bener baru pas bangun-bangun jam 3 dibangunin tuh bangun sampai persiapan. Yang lain dari akhirnya bener-bener ramai itu pada bangun juga yang lainnya di situ. Ya udah kita persiapan di situ, masak-masak semuanya sebelum summit. Terus pas udah selesai, Kanda bilang, kalian duluan ya, saya mau prepare belakangan aja, kata Kanda nih yang udah berpengalaman. Jadi mau gak mau kita bertiga, Hamdan, Ompi, sama Ihsan duluan. Karena emang Kanda mah meskipun belakangan dia cepet gitu, tiba-tiba udah ada di depan kita aja. Ya udah, di situ kita duluan nih bertiga, summit kisaran jam 4-an. Masih gelap tuh jam 4 di gunung. Jam 4-an, awal-awal mah baik-baik aja. Karena karena cuaca terus baru diisi kali ya. Si Ihsan ini kebelet tuh dia. Anjing Dan, gua sakit perut nih. Antar yuk. Nggak nih mau BAB dulu ya. Ya udah lu, sana lu berpupuk tanam nih kepada alam kan bahasanya bercanda gitulah. Terus kata Santot, ya udahlah gua cari tempat dulu lah. Ya udah, terus Om di belakang tuh kan. Om, nungguin dulu si Ihsan mau BAB. Ya udah, kita nungguin gelap-gelap. Gak lama dari situ Ompi tuh nyeletuk, apaan tuh Dan? Kata Ompi kan, apa Om? Ompi diem di situ. Ya udah, saya juga nggak mau tahu juga kan, nggak mikir apa-apa. Saya juga diem juga di situ. Ternyata mah katanya Ompi juga di situ lihat. Tapi pas waktu di situ dia nggak bilang apa-apa di situ. Gak lama nungguin si Santot ini selesai. Lihat apa katanya? Kayaknya kata Ompi ngeliat sosok putih juga di situ. Kayaknya yang saya lihat di BC juga di situ. Iya. Dijelasin nggak putihnya kayak gimana? Ompi, ya putih lumayan jarak jauh kayaknya Ompinya. Ini kebetulan juga, ini Ompi. Ada ini sini, ya sok putih. Dan pas waktu di area BC juga tuh kandang benak yang suara ketawa cewek itu nggak cuma Hamdan doang. Sebenarnya yang lain juga denger, cuman pura-pura nggak denger. Nah di situ pada diem pas suara ketawa cewek ini. Nah setelah ketemu yang sok kayak gitu, karena Hamdan awal di situ nggak tahu kan, saya nggak tahu Ompi ngeliat apa, ya udah berpikir baik-baik aja. Terus si Santot juga udah selesai di situ. Ya udah langsung tuh, ayo lanjut lagi kita pendakian. Kita pendakian nih bertiga awalnya. Nggak lama bener. Karena tiba-tiba udah sampai aja di belakang kita kan. Cepet emang dia, karena mungkin udah pengalaman juga. Nah nggak lama dari situ, kita kan yang muda-mudanya nih, Hamdan sama Santot nih, sama Ihsan. Kita duluan, Hamdan sama Ihsan duluan. Ompi di belakang tuh sama Kanda. Jadi jadinya Kanda yang ngejagain Ompi di belakang. Ya udah kita duluan, posisi itu di situ rimbun. Terus hujan, gerimis, kabut pagi itu. Gelap juga. Bah, tahan. Ini kita yakin bisa sampai atas. Ayolah, bisa lah. Masa gini doang lu nggak bisa, Santot kan. Ya udah, mau nggak mau lanjut terus saling nungguin Ompi yang di belakang, saling nyaut-nyautan. Om, Kanda. Oi, biasalah di gunung kan setelah saling sautan gitu. Oh ya berarti masih ada nih di belakang. Nah di situ posisinya tuh udah mulai truk tuh bener-bener nanjak gini nih, batu gede kan di situ tuh. Sama di gunung gede tuh di pas mau ke puncak tuh banyak jalur kesana kesini kan. Meskipun satu jalur tapi jalur apa ya batunya mungkin yang halang kayak banyak jalur di situ. Nah nggak lama di situ Hamdan sama si Ihsan ini ketemu sama tanjakan setan di situ tuh. Nah si tanjakan setan ini terus bilang kan katanya, tapi bukan ketemu langsung jalur ke tanjakan setannya. Jadi ada kayak percabangan gini. Kalau ke sini ke tanjakan setan, kalau kita ke sini ke jalur yang pada umumnya yang lainnya. Terus ketemu juga sama pendaki yang lain di sini. Bang, jangan lewat sini, bahaya. Wah, sih lagi hujan juga. Mending lewat sana aja. Jangan lewat sini. Kalau sini nanti lu lurus lagi ketemu sama tanjakan setan, lumayan curam. Oh iya. Kaget juga kan, lu sendiri juga ngedengar namanya tanjakan setan. Wih, ya udahlah, nggak usah lewat sini Tot. Kita lanjutnya ke sana. Ya udah, kita lanjut ke sana. Lanjut lagi, kita jalan, nungguin Ompi lagi di sini, nungguin Ompi lagi. Kan mikir, Tot nanti Ompi sama Kanda lewat mana ya? Takutnya lewat tanjakan setan gitu kan. Katanya kan jalannya ngeri juga. Enggak lah, karena paling udah tahu dia pasti lewat sini juga. Ya udah, saling tunggu, saling saut lagi kan. Om, Kanda, ya udah ada nih. Lanjutin naik. Pas lagi naik, badai itu makin kenceng di situ bang. Oh ini badai nih? Iya, badai kabut di situ.
dia badannya makin kenceng, di situ kabut langsung udah cuaca pagi ya, tapi masih gelap karena kabut mungkin ya di situ. Nah, gak lama dari situ ada yang udah habis turun dari atas ya. Dari atas turun ke bawah ketemu sama kita nih, sama Irsan, Hamdan berdua. Bang, lu mau kemana bang? Mau ke atas bang. Ngapain lu ke atas? Di atas juga badai gak bisa apa-apa, sayang banget men, turun lagi aja. Langsung tuh agak down Hamdan di situ awalnya. Hah, ya juga ya. Gak apa-apa lah, yang penting gue sampai puncak kan. Langsung dah ngomong ke Irsan tuh kan emang kita mau sampai ke atas, karena ke atas badai. Gak apalah Dan, nungguin bareng Ompi aja. Terus Hamdan mikir lah, dia ngomong, saya ngomong gini, Tot, apa jangan-jangan Ompi sama Kanda juga muter balik ya? Karena badai, takut kenapa-napa gitu. Takut Ompi kenapa-napa juga. Enggak, udah kita tungguin aja. Ya udah, kamu kita tungguin. Dari situ ada lagi nih, Kanda sama Ompi nyaut-nyautan lagi. Oh udah ada nih, lanjut lagi kita, lanjut jalan. Akhirnya udah mau puncak, emang kabut di situ. Awalnya Hamdan udah seneng kan, udah puncak banget, tinggal kita ke Tugu gitu. Si Isan ngomong gini, Dan jangan gitu lu naiknya sama siapa, ke puncak juga sama siapa, harus bareng-bareng. Ya udah, mau kita nunggu lagi. Itu lumayan lama tuh nungguin Ompi sama Kanda, karena mungkin jalannya kayak gini ya, batu kayak gitu gede. Ya udah, gak lama dari itu udah ketemu sama Ompi sama Kanda. Ayo kita jalan lah berempat tuh beriringan. Jadi kalau di puncak Gunung Gede itu pas udah sampai puncaknya, kita mau ke Tugu tuh harus jalan dulu kan, kayak tepi kawah gitu. Nah kita tepi itu akhirnya kita nyampe juga gitu kan di puncak. Kita seneng di situ. Awalnya yang badai kabut, nggak lama dari kita foto-foto ngopi cerah, dikasih cerah di situ. Seneng lah di situ, kita foto-foto dulu segala macam, ngopi dulu. Nah ada yang nyelutukin, nggak tahu si Irsan nggak tahu Kanda ya, dan lupa kan ngajak ini. Katanya mau ke Surken cakep tuh. Nah, kan kalau Surken kan lewat jalur Putri ya. Kalau kita kan lewat jalur Cibodas, jadi nggak ngelewatin Surken. Ya udah yuk ke Surken dulu, kan. Pas diajak suruh ke Surken, memang berapa menit? Cepet kok, cuma 5 menit awalnya. Ya udah yuk, tinggal turun. Taunya pas turun nih, Om itu bilang, ini gua udah naik disuruh turun lagi ya. Katanya 5 menit, bohong mah sana, kata Om kan. Udah Om, bentar lagi nyampe. Lumayan lama, ternyata 30 menitan tuh sampai bawah Surken tuh. Nah, sampai bawah Surken kita akhirnya ketemu juga tuh sama area camp Surken, karena memang bagus ya di situ. Kirain tuh awalnya ada buat jalur langsung ke area camp Kandang Badak. Taunya kata Kanda yang nggak ada, harus naik ke atas. Langsung ngomong lagi tuh Om itu, kita pada ngomong lagi kan. Udah naik turun naik lagi kan. Ya mau nggak mau ya udah kita naik lagi tuh ke puncak lagi. Dari Surken kan lumayan ya, naik lagi ke puncak, ke Gunung Gede di situ, di puncak Gunung Gede, istirahat dulu sebentar, jam 12 siang tuh di situ kita. Terus kita ngopi-ngopi dulu, Kanda ngomong gini, saya duluan ya sana. Saya mau prepare tenda duluan nanti, dan San jagain Ompi ya di belakang. Karena mungkin dia tadi pas waktu pendakian udah nggak jagain Ompi kan pas naiknya, pas turun dia mau turun duluan, mau prepare tenda. Ya udah siap Kanda, aman. Udah, kita bertiga tuh. Jadi karena udah duluan mau ke tenda. Kita dari puncak, Hamdan, Ihsan, sama Ompi jalan bertiga. Udah kita sampai sini aja ya, ayo kita turun. Pas turun ini awalnya ya baik-baik aja tuh di situ. Pas satu situasi keserang tuh di situ. Si Irsan ternyata sepatunya kecil, si Santot ini tuh. Sepatu kecil dia kerasa sakit tuh kakinya. Dan pelan-pelan ya Dan, kaki gue sakit. Sampai-sampai dia ngide mau lepas sepatu. Dan apalagi jalur pendakian Gunung Gede kan batu-batu kerikil gitu kan tajam juga. Udah bahaya pakai aja. Ya udahlah lanjut di situ. Ompi juga udah kerasa sakit nih kakinya. Pas itu lanjut pelan-pelan saling tunggu. Ngomonglah si Irsan. Dan padahal tadi kita ngelewat sini ya. Terus kata saya, ya juga Tot. Tapi emang kita ngelewat sini harusnya bukan kayak gini juga jalannya, treknya gitu kan. Ya udah ikutin dulu aja, karena emang jalurnya banyak tuh pas turun tuh, jadi kayak mungkin kalangan sama pohon-pohon sama batu-batu, jadi kayaknya kayak sama aja, padahal beda. Gak lama dari situ lanjut turun, malah ketemunya sama jalur tanjakan setan ini, di situ tuh nyasarnya di situ. Pas udah ketemu, lah, Tot, ini bukannya jadi tadi yang disebutin sama pendaki yang jangan lewat sini ya? Jadi kenapa kita bisa lewat sini gitu kan? Ya nggak tahu, udahlah langsung aja lewat sini aja. Awalnya Dan bilang gitu kan, udah langsung aja lewat sini aja, langsung turun. Terus di Santot ngomong, lah emang lu nggak lihat Ompi tuh di belakang kayaknya sakit. Ya mau gimana lagi daripada naik ke atas lama lagi kan? Ya udahlah, gua mah mending naik aja ke atas lagi, cari jalan yang bener, kesian Ompi. Terus kata si Santot, emang kalau misalnya gua naik ke atas lagi, lu mau turun sendirian, lu berani? Ya gue berani aja, tapi udahlah bareng aja gitu kan, takutnya kenapa-napa, nggak ada yang tahu.
Mau nggak mau Hamdan ngalah tuh di situ habis debat segala macem, ngikut lagi ke atas lagi nyari jalan yang bener. Gak lama dari situ ketemu jalan truk yang tadi jalan trek yang pendakian yang kita pas mencat. Oh ini jalan ini. Lanjut turun di situ. Awalnya nggak kenapa-napa karena Hamdannya pengen duluan mungkin ya. Terus posisi si Irsan kakinya sakit, Ompinya kakinya sakit, dia belakangan tuh di situ. Ya udah, gue duluan ya. Ya udah sok hati-hati. Hamdan duluan di situ. Nggak lama pas di sini duluan, udah ngerasa capek, udah jauh nih. Ompi sama Santot nggak ada di belakang. Udah duduk istirahat. Nah di sini pas awal duduk istirahat sambil nyebat dulu, tiba-tiba lalet tuh di situ. Ini pas baru pertama kali Hamdan lihat laler gunung, dan lalernya gede segini gini lah. Ada mungkin kisaran 3 atau 4 ekor mah tuh laler. Gak lama dari situ tuh, Hamdan pikir, oh ini kayaknya ada bangkai atau apa gitu kan. Tapi saya pikir lagi ya emang nggak ada bau apa-apa di sini tuh. Yaudahlah, mungkin laler gunung emang kayak gini gitu kan. Nyawat-nyawatan lagi, Om, Tot, oi Dan, oh ada di belakang nih. Ya udah, saya lanjut lagi tuh, lumayan jauh lah. Kisaran 100 meter, 200 meteran lah dari yang pertama istirahat di batu itu. Gak lama dari situ karena si Irsan sama Om Pin di belakang udah nggak ada lagi. Saya istirahat lagi bang. Saya istirahat lagi. Nah pas waktu turun kan nggak ada suara laler ya. Pas saya istirahat tiba-tiba ada lagi laler di situ. Ini bukan laler yang tadi kata saya kan. Wah emang sih ada yang bau ya? Kayak gini-gini lagi. Perasaan dari tadi udah saya sempat parfum terus. Lalernya banyak atau? Ya kisaran 3 atau 4-an lah lari itu. Kenceng suara juga karena mungkin gede juga ya. Wah udah nih kata Hamdan tuh udah gak bener. Ya udahlah lanjut turun lagi. Awalnya Hamdan pikir ya cuman laler biasanya kan gak bener tuh ada bangkai atau apa di jalur pendakian itu. Tapi gak mikir macem-macem awalnya bang. Ya udah lanjut turun lagi. Pas yang ketiga kalinya udah lumayan jauh nih. Pas lumayan jauh, pas istirahat lagi buka-buka kamera lah saya. Kan buka-buka kamera tuh gini-gini. Ada lagi tuh laut yang tadi. Turun guys. Gitu. Kok ada lagi yang tadi wah. Udahlah, gue mau nungguin yang lain aja, mau nanya gitu kan. Nungguin Ompi sama Irsan tuh. Gak tuh laut tuh masih ada tuh. Datanglah tuh Ompi sama si Irsan. Ngapa lu Dan istirahat di sini? Ya Irsan tuh di sini. Aku ngomong kan, Om, kenapa ya? Hamdan ikutin laler terus dari tadi dari atas. Ini sampai sekarang masih ada lalernya. Terus kata si Santot, lu kali belum mandi. Lah emang bisa ada yang mandi kata Hamdan kan. Terus kata Om itu, saya emang dari atas diikutin sama tawon terus. Terus Om itu bilang, emang iya si Hamdan juga kalau misalnya si Hamdannya udah di mana lumayan jauh, kalau dia udah istirahatnya di sini masih kecium aroma wanginya, kenapa parfum si Hamdannya. Nah Hamdan juga mikir di situ, ya kan emang gua pakai parfum gitu, tapi diikutinya sama laler. Gitu kan. Tapi ya udahlah, gue mikir panjang-panjang lagi karena nggak ada apa-apa di situ. Ya udah, kita lanjut lagi di situ jalan bertiga bareng-bareng, nggak ada kejadian apa-apa, sampailah di area camp Kandang Badak. Kisaran jam 2:30 lah di situ, jam 2-an. Nah, ketemu sama Kak Anda nih udah selesai deh. Kata Kak Anda, kalian baru nyampe sekarang lama banget, main aja di atas kan. Terus kata Hamdan, ya itu kan Kak Anda Ompi sama si Irsannya kakinya sakit. Ya udah sok istirahat dulu, prepare makan dulu. Ya udah di situ kita istirahat dulu, makan dulu, prepare. Gak lama dari situ Kanda ngomong nanti kita turun sebelum maghrib ya. Ya Kanda sebelum maghrib prepare beres-beres. Nah beres-beres jam 3-an tuh, jam 3-an kita makan. Nah sama pendakian tuh emang alhamdulillahnya kita nggak kekurangan air, nggak kekurangan makan, malah makan sampai turun masih stok bang di situ. Nggak kecapean juga posisinya karena mungkin udah istirahat, udah aman lah selesai, mata air banyak di situ. Ya udah kita prepare turun, areanya udah diberesin, sampah dibawain, udah kita turun di jam 4-an. Jangan sampai ke maghriban ya, jangan sampai ke malaman kata Kanda. Ya udah ayo, udah kita beres tuh selesai di situ. Pas awal-awal tuh Hamdan ngobrol juga kan sama si Irsan. Semalam gue bener Tot, gue tuh bangun jam 3, kenapa tiba-tiba jam 12? Itu kali kecapean dan rumah. Demi Tuhan Tot, gue kecapean mah iya sih, tapi emang itu nyata kan. Udahlah gak usah dibahas ngomong-ngomong segala macem. Abang ngomong lagi, Kanda, itu kayak jadi setiap orang sama ditanyain tuh kan, Kanda itu suara cewek kemarin masih keinget tuh yang suara cewek ketawa. Udah kamu jangan ngomong segala macam, nanti aja di bawah kata Kanda kan. Ya udah, terus Ompi juga di belakang tuh. Kanda duluan, Ompi, Hamdan sama Irsan. Nah jalan berempat udah segala macam baik-baik aja. Gak lama dari situ mungkin udah kerasa juga ya kaki ya mungkin.
Terus gak lama Hamdan disuruh jagain Om Pi di belakang sama Irsan barengan. Jadi saling tunggu, nanti Om Pi di tengah, Hamdan di belakang. Atau nanti si Irsan yang di belakang, saya yang di depan. Karena tetap di depan tuh. Nah, selang gak lama dari situ, pas jam 4, jam 5 lah, kan masih sore ya. Nah, pas masih sore ini, Hamdan tuh berdua nih sama Kanda di depan. Terus Kanda ngomong, "Dan gimana? Om Pi aman di belakang?" "Aman Kak, sama Irsan tuh ada balong santot di belakang." "Ya udah, ayo jalan lagi bareng-bareng." Nah, gak lama dari situ Kanda ini makin cepat jalannya dia. Karena di situ kan baru bisa dibilang baru pertama kali juga, jadi ya udah pelan-pelan aja. Bawa carry juga, mas agak kerasa juga gitu kan. Udah sambil nungguin Kanda sama Irsan di belakang. Nah, yang posisinya terang ini, awalnya kan terang ya, Kanda tuh udah duluan. Nah, gak lama dari situ Bang, tuh langsung kayak cepet gelapnya. Terus saya mikirnya, oh iya pernah denger nih, katanya kalau di gunung, kalau dari sore ke gelap tuh cepet katanya kan. Oh ya udahlah, nggak mikir panjang juga, emang udah mau maghrib nih. Kan tadi kita turun jam 4 ya, kira tuh emang bener cepet juga. Nah di situ kan nggak kepikiran buka HP, nggak kepikiran buka apa-apa, udah dimasukin ke carrier semuanya. Karena pengen cepet-cepet turun aja gitu kan. Ya udah, lanjut jalan, tiba-tiba gelap, bener-bener langsung gelap di situ. Gelapnya tuh kayak kalau di kita di jam 8, jam 9 malam ya. Yang tadi sore cepet gelapnya Bang. Nah, di situ ya udahlah. Hamdan kaget juga kan. Cepet banget nih gelapnya, sumpah. Nah, udahlah langsung jalan. Kandanya nggak ketemu sama Kanda. Si Irsan sama Upin di belakang nggak ada. Terus polisi nggak bawa headlamp kan. Hamdan ada di carrier-nya si Santot nih, si Irsan. Udah nunggu dulu. Nah, Hamdan di sini nunggu dulu, duduk istirahat dulu sambil ngetuin suasana kan. Ribut cepet juga ya gelapnya, pan tadi baru jam 5. Ya udahlah, duduk dulu sambil nungguin Om Pi sama Irsan di belakang. Nah, gak lama dari situ yang awalnya Hamdan tuh lihat cengak celinguk. Ketemu nih, itu pendakian sih. Ya, itu pendakian bukan gitu kan. Kayak keren tuh kayak ada pendaki yang lain gitu kan awalnya. Pas Hamdan lihat lagi, ini mah kayaknya orang kampung, kayak orang kampung pakaiannya tuh ya kayak pakaian orang situnya gitu kan. Gimana pakaiannya? Pakai kaos lengan pendek. Kayak cowok, emang cowok kayaknya, karena rambutnya nggak panjang. Awal tuh kayak ngadep ke belakang gitu tuh ya, belakang Hamdan ngatin dia kan, mastiin, ini apaan gitu kan. Sendiri dia? Sendiri dia. Ini pas baru pertama kalinya Hamdan ngeliat yang bener-bener bisa dibilang ya sosok yang nggak pernah Hamdan lihat sebelumnya. Pas Hamdan ngeliatin dia, tiba-tiba dia nengok juga ke Hamdan. Nengok ke Hamdan gini. Langsung gemeter di situ Bang, Hamdan tuh langsung kacau di situnya. Pas dia ngeliat Hamdan, mukanya nggak ada, kayak melompong gitu, kosong, kayak kulit melompong gitu. Langsung Hamdan kaget di situ Bang. Langsung wah, udah nggak bener nih, ngeliat apaan kayak gitu kan. Langsung bawa kereta, langsung jalan tuh situ, langsung bodo amat mau gelap mau gimana kayak, Hamdan langsung jalan di situ. Langsung jalan di situ, jalan. Gak lama dari situ Hamdan capek kan. Wah, semoga aja udah jauh tuh kan. Udah lumayan jauh tuh dari sosok yang ngetang tadi. Hamdan posisi saya ruku gini Bang. Saya ruku gini nih, sambil bawa kereta kayak gini. Tiba-tiba ada di sini trekking pole. Trekking pole. Hamdan kaget kan. Goblok, kata Hamdan. Mungkin di situ saya kasar ya, maaf aja. Karena kaget juga spontan saya di situ. Gak lama dari situ saya mah ngeliat Om Pi ternyata. Om Pi nyadarin Hamdan. Sama si Irsan tuh di belakang. Pas saya sadarnya lagi, yang tadinya posisinya kan udah gelap ya dari sore. Kan masih terang. Gitu, masih terang. Masih posisinya masih sore yang kayak tadi yang jalur pendakian turun kita. Dan posisinya Hamdan tuh bukan lagi ruku, bukan lagi apa. Tapi lagi duduk di batu sendirian. Nah, itu yang kejadian yang di situ tuh, yang lagi viral itu, yang viralnya. Nah, itu pun Hamdan nggak sadar, nggak ngeh kalau misalnya Hamdan duduk di batu itu divideoin sama si Santot, sama si Irsan. Itu videonya di situ. Awal kayak orang ngapain tuh gitu? Iya. Ya. Dan ngaco. Habis ngeliatin apa itu orang? Tepuk pundak kamu. Bengong lu. Ngapain sih? awal tuh kata si Santot tuh kirain gua lu mau ngagetin Om Pi katanya di situ. Tapi pas waktu di situ kejadian di situ kita nggak ngobrol apa-apa Bang. Pas udah kejadian dari situ Hamdan langsung kaget ngeliat Om Pi, ngeliat kesiran ke belakang, langsung pikiran kemana karena udah lihat gelap tiba-tiba masih terang, langsung parno gitu dan ngebayangin ngeliat berarti yang lihat gelap tadi Hamdan doang? Iya tadi itu yang Hamdan nyusulin ke Anda di situ. Langsung lah bawa carrier Hamdan
langsung saya mau jalan duluan. Udah nggak bener deh, saya pengen cepet-cepet turun aja. Pas udah jalan duluan, lari, dikejar sama si Santot. Diginiin kantas, lu ngapain Dan? Cepet-cepet, lu ngeliat Om Pi tuh di belakang. Terus saya di situ langsung nggak mikir siapa-siapa lagi. Karena langsung pikiran tuh mikirnya langsung kayak, wah tadi gua habis ngalamin kejadian apa nih. Terus langsung bilang, Tot, tadi udah gelap. Tot, tadi udah gelap. Apaan Dan tuh jagain Om Pi tuh, barang-barang turun. Mau nggak mau ya udah, kita duluan. Nah, dan pas dari situ langsung ngomong si Irsan sama Om Pi kan. Nah, Hamdan tuh di situ saya tuh kan udah pucet langsung setelah kejadian itu Bang. Langsung pucet, langsung diem yang tadinya emang saya bisa dibilang orangnya apa ya? Mungkin kalau sama pendakian tuh banyak ngobrol, banyak bercandanya heureuy kan ngomongnya segala macam. Di situ langsung diem, pucet punya Hamdan tuh. Di situ saya nggak sadar kalau saya pucet, pokoknya saya sadarnya udah ngalamin kejadian yang tadi yang Hamdan nggak duga-duga. Udah saya langsung turun, udah di situ si Santot ngomong apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri di situ. Duluan aja di situ udah diem aja segala macem. Gak lama dari situ udah langsung turun nih, disuruh istirahat dulu. Aman kalau saat mau istirahat langsung kayak kepikiran lagi. Udah jangan lama-lama gitu kan. Udah langsung turun. Langsung disadarin kan sama si Irsan. Lu ngapa Dan? Itu muka lu pucat nggak? Lu ngapa sih? Ah ini mah bukan lu nih. Aman sadar di situ, tapi kayak kerasanya emang Hamdan, tapi kayak udah pikiran tuh udah kemana-mana Bang. Dari sini yang pikiran yang bikin kacau tuh di situ tuh. Jadi setiap turun tuh, setiap melangkah, tadi habis ngeliat apa? Tadi gua habis ngajarin apa di situ kan. Lanjut turun terus lagi sampai udah mau gelap di situ. Sampai mau gelap, kita ketemu pos apa ya misalnya. Pokoknya ada pos di situ, ada pos saung gini. Kita ketemu sama pendaki yang lain di situ. Pendaki yang lain 3 orang, cewek 1, cowoknya 2 di situ. Nah, Hamdan sama Om Pi disuruh istirahat dulu di sini. Udah Dan di sini dulu. Kata Irsan, udah Dan di sini dulu Dan. Awal Hamdan setiap mau istirahat tuh nggak mau Bang, karena takutnya ngeliat yang tadi lagi gitu kan. Udah nggak mau di sini kata kan. Udah di sini aja dulu. Ya udah mau nggak mau Hamdan harus di sini kan. Pas saya duduk, pas ngeliat ke belakang, nah di 3 orang ini di belakangnya ada 2. Ada 2 sosok lagi Bang, itu abu-abu. Nah, awal dia tuh kan Hamdan doang yang lihat di situ. Om Pi juga lihat di situ. Langsung, Om Pi tuh langsung dia ngituin air segala macam di bacaan. Nah, yang datinya dia nih si pendaki yang lain ya, yang awalnya baik-baik aja, langsung pada ikutan panik di situ. Yang awal tuh bilang tuh kata si Irsan, "Bang, Kak, nanti bareng ya sama kita turunnya, bareng sama kita ya." Ya Bang. Tahu-taunya pas setelah kejadian itu yuk, karena Hamdannya sah-sah di situ. Karena pas udah ngeliat, udah jangan di sini, turun. Karena ngeliat yang kayak gitu tuh, dia sosok abu-abu ini. Lah, langsung si 3 pendaki ini pengen duluan di situ tuh dia. Yang dilihat sosok kayak gimana? Dia tuh kayak bayangan orang tapi kayak bisa dibilang ngegumpal mungkin ya sosoknya, kayak ngewujudin sosok aja tapi nggak jelas banget sosoknya apa. 2 orang. Hamdan tuh saya awal kira tuh nih sosok 1 tapi bagi 2. Tapi yang kata Om Pi lihat mah ini memang 2 sosok di situ tuh di belakang orang ini tuh katanya di situ kan. Ya udah ternyata di situ tuh Hamdan tuh dikasih air katanya, dikasih minum. Di situ saya nggak sadar kalau misalnya saya tuh udah ngabisin 1 botol 1 liter air aqua di situ tuh. Langsung 1 liter? Iya, langsung habis itu awalnya. Tapi Hamdan itu awalnya mah saya nggak ngeh kalau saya minum segitunya sampai dibacain segala macam diginiin air. Ya udahlah, lanjut turun dah di situ. Pas lanjut turun, udah cuaca mulai gelap. Bener-bener udah mulai gelap. Udah gerimis juga di situ. Udah gak lama dari situ, barulah di sini Hamdan ngecium aroma yang bau banget, wangi banget di situ Hamdan tuh. Dan setiap kita jalan, nah di situ pasti suka ada yang ngikutin Bang, yang hitam atau enggak yang putih. Tapi selewat karena Hamdannya, karena sayanya udahlah jangan mikir yang nggak gitu lagi, jangan mikir yang aneh-aneh lagi, nggak melihat yang nggak lagi kan. Ya udah nggak dipikir panjang, oh ya udah cuman jalan aja. Sampai setiap mau istirahat lagi tuh nggak mau karena udah trauma, udah jangan istirahat di sini. Si putih tuh ngikutin gimana maksudnya? Nah jadi setiap kita jalan nih ada yang sosok putih dari depan atau nggak dari samping. Dari depan? Iya. Maksudnya? Sosok putih itu kayak apa ya? Kayak mungkin dibilang kain yang nempel di daun gitu Bang.
kain putih gini. Sosoknya tuh kayak gitu. Nah Hamdan tuh nggak mau lihat kayak gitu tuh. Karena Tapi ngeliatnya kain doang. Iya, karena setelah ngelihat yang sosok yang tadi di batu ini, nah dari situ Hamdan langsung ngerasa yang aneh. Bisa ngelihat yang bayangan, bisa ngeliat sosok yang di pos itu bang. Itu baru juga tuh Hamdan kaget Sasa di situ. Sama ya Ompi juga tuh di situ. Sama yang ngecium aroma yang wangi banget, bau banget yang bikin mual di situ. Setiap mau istirahat, kita nggak mau istirahat di situ. Maksain terus turun sampai bener-bener gelap, hujan, gerimis, sampai bener-bener kita capek di situ. Si putih itu bukan kain yang ada di pohon biasanya, bukan? Si putih ini kayak apa ya bang? Bukan kayak kain yang diikat di pohon gitu? Bukan. Jadi putih ini kayak panjang gitu, panjang merumbai. Oh, Panjang tapi Hamdan liatnya kain doang. Iya, kain doang. Wujudnya nggak lihat. Nggak lihat karena posisi gelap juga dan hujan gerimis dan Hamdan di situ sampai saya bilang ini ke si Irsan, Tot, kalau misalnya gua merem, kalau misalnya gua nggak lihat, tuntun gua, gitu. Karena saking setiap jalan tuh Hamdan udah nggak mau lihat apa-apa. Ya, tapi bahaya juga. Ya. Nah iya, sampai Hamdan bener-bener dituntun di situ bang. Saya dulu sama Irsan, Tot, udah dan pelan-pelan sama gua. Nah, setiap mau istirahat, istirahat di sini ya. Saya nggak mau di situ. Karena bau itu. Iya, bau juga dan langsung kayak kebayang-bayang sama sosok-sosok yang kayak gitu di situ. Udah nggak mau lagi, jangan di sini, jangan di sini. Yang hitam ada juga yang muncul. Nah, yang hitam tuh malah ngikutin Ompi juga, yang hitam itu. Awalnya hitam tuh emang sepantaran kayak kita, kayak pendaki yang lain, sosok hitam itu di samping semak gitulah. Nah, bisa dibilang itu pas awalnya mah ya, udahlah takutnya parno, takutnya halusinasi, takutnya kecapean. Tapi saya juga kekeh di situ. Mata saya nggak minus, mata saya normal. Posisi itu fisik aman, makan ada, minum ada gitu kan semuanya. Jadi kayak, oh ini mah kita sehat-sehat aja semuanya gitu, nggak ada yang apa-apa. Tapi kenapa malah ngalamin kejadian yang kayak gitu, yang nggak diduga-duga. Ya udahlah, lanjut turun sampai bener-bener gelap dan kita menemuin Kanda, nggak ketemu Kanda. Yang karena kan udah duluan ya Kanda. Itu kita selama turun nggak ketemu sama Kanda. Ya udah, kita lanjut turun lagi sampai kita udah bener-bener capek, ketemulah sama sama buat peristirahatan tapi bukan pos, kayak batu-batu gitu. Di situ curang cilen dulu karena takut juga Hamdannya ya parno juga, oh ya di sini nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Ya udah kita di situ istirahat dulu bareng-bareng. Pas udah mau minum, ternyata minumnya bilang lah, Tot mana minum? Lah kamu kan udah habis di atas sama lu. Apaan baru diceritain, ya kan habis minum 1 botol liter ini sama habis dipakai buat baca-baca gitu sama Ompi di situ tuh. Terus saya langsung ngomong, lah kalau misalnya minum segitu harus sama pengen kencing atau apa ya, tapi sama turun tuh kan nggak inget kencing apa-apa, udah lanjut turun aja. Nah nggak lama dari situ ya udah mau nggak mau kita istirahat aja istirahat diem sampai ngituin tuh lutut, sama Ompi juga udah sakit kakinya, Isan juga sama. Nah hal itu di situ saya nggak ngeh, tiba-tiba Ompi ngomong sana, ngumpul telaga biru, kata Ompi kan, ngumpul telaga biru. Saya bilang, apaan Om? Iya Om, tadi ada suara cewek ngomong ngumpul, nanti ngumpul di telaga biru ya. Nah itu ada suara cewek, iya, nanti ngumpul telaga biru ya. Nah seingat saya tuh denger bang, tapi kata Ompi, saya tuh ngomong sendiri. Ompi makanya nanya ke saya, ngumpul telaga biru apa? Saya bilang, ya Om tadi ada suara cewek. Nah gak lama dari situ, ternyata di belakang Ompi ini, ada lagi yang putih yang tadi di area camp kandang badak. Nah ini ada di belakang Ompi. Situ. Belakang Ompi ada, Hamdan langsung gak melihat ke Ompi, udah langsung gemeter lagi di situ, langsung parno lagi, nggak mau istirahat lagi. Ngeliat ke si Irsan ke belakang bang. Kan Irsan di belakang, ini Ompi di sini, nggak usah Ompi. Ngeliat ke si Santot ke sini. Ini langsung, Tot, udah gua capek Tot, langsung turun. Ngeliat belakang si Irsan tuh awalnya tuh pohon bang. Awalnya pohon gini, ke atas, langsung tuh kaki gede hitam kayak gini. Uset kata Hamdan itu ngomong kan, uset, ngapa lu dan? Langsung dibangunin, Ompi ke belakang lihat, udah langsung pergi kata Ompi. Nah dan ternyata di situ nggak cuma Hamdan juga, jadi di belakang si Irsan ini, si Santot ini, Ompi juga iya ada sosok yang hitam itu. Ternyata langsung pergi, langsung kita takbir di situ bareng-bareng. Allahu Akbar, langsung jalan di situ. Kita langsung jalan di situ, udah langsung nonton pikiran di situ segala macam lagi. Kok gue bisa bertiga takbir di situ? Iya, takbir bareng-bareng. Si sana cuek juga, diem dia. Wah udah bener nih Dan. Ya udah.
Langsung Saking Hamdan itu diem. pada lihat bukan sendiri doang berarti. Iya, sama Ompi. Si Santot itu dia langsung gak lihat berani ke belakang, langsung lari di situ si Irsan ini. Yang hitam besar Nah, di itu belakang di si pohon. Irsan. Iya, di pohon. Awal tuh pohon awalnya. Awalnya pohon yang Hamdan lihat tuh emang bener jelas-jelas pohon, Bang. Tapi lama kelamaan Hamdan lihat ke atasnya, tiba-tiba jadi kaki. Kayak gede, Pohon itu hitam. kaki ternyata. Iya, kaki dia. Yang Hamdan lihat cuma sampai segini doang kayaknya. Itu hitam besar berbulu. Hitam. Berbulu kan nggak lihat jelas ya, karena gelap Pokoknya juga, hitam. hitam rambun gitulah. Iya, langsung. Ada sampai kaki-kaki bawah. kuku-kukunya gitu. Nggak lihat jelas Nggak kakuku mah. Tapi ngeliat kayak bentuk kaki aja kayak selangkangan gitu. Oh, 2 kaki gitu. Iya, kayak gitu. Langsung lah di situ kan. Saya ingat lagi suka gemeter juga. Kadang itu langsung parno di situ bang. Langsung lari lagi, langsung buru-buru lagi Hamdan sama golongan kan sama tim bertiga Berarti ini. posisi nggak ada pendaki lain tuh malam itu ya, bertiga doang. Iya bertiga. Ada pendaki yang lain tuh, yang selewat-selewat. Lewat-lewat aja. Iya, Tapi ada nggak turun pendaki- bareng. Nggak turun bareng. Sama ada pendaki yang kakinya cedera kalau nggak salah cewek. Dia pakai itu tuh sama apa tim ranger ya, ya itu cuma salah doang ya udah di situ. Nggak lama dari situ kita lanjut turun lagi. Nah dari situ kita pikiran tuh udah kemana-mana tuh semuanya karena udah capek juga mungkin di situ udah hujan, gerimis, gelap. Setiap ada ngeliat lampu, oh ada pos nih, ada warung gitu kan. Saya bukan. Terus lanjut lagi. Sampai ngecium lagi sama aroma yang baunya bau banget lagi di situ. Bau apa sih? Kayaknya bau bangke tikus. Tapi bangke tikus apa ya? Kayak bau aja gitu, bau bangke tikus kayaknya. Tapi bangke tikusnya kayak ngelebihin. Biasanya kalau saya ngecium bau bangke tikus, ya udah cuman bau biasa aja. Tapi ini sampai mual bang, sampai mual di situ. Rasa baunya kayak gimana? Kalau aroma bau nggak bisa dijelasin ya. Apa Bau busuk, amis? bau busuk amis-amisan gitu di situ. Ya udah, selama perjalanan turun tuh, ya udahlah pengen cepet turun di situ. Gak lama dari situ kita nyariin kanda sampai ketemu kanda di situ. Ujungnya ketemu dah sama pos yang ada warung bakso segala macam. Seneng lah kita di situ. Akhirnya ketemu juga sama banyak orang. Gitu. Selama kita turun, kita ngeliat orang jarang di situ kan. Nah di sini ada kanda. Barulah kita ketemu sama kanda di situ. Kata kanda kan baru nyampe juga. Kata kanda, ya kanda tuh si Hamdan. Kata si Irsan, kenapa lagi si Hamdan? Enggak, Hamdan diem tuh saya itu diem sendirian ya, kayak lamun aja kayak udah pengen istirahat dulu gitu, udah capek. Gak lama dipanggil di sini. Kita turun dulu ke bawah, jadi buat duduk tuh pakai batu gitu. Nah, si Irsan ini ngomong, Kanda tuh si Hamdan tadi di atas katanya, dia ngelamun mulu tuh jadi kayak gitu dia sekarang. Terus kata Kanda, apaan? Orang si Hamdan dari tadi di belakang gua langsung ke iya, apaan nanti si Hamdan di belakang gua pas Hamdan sebelum ketemu di batu itu mungkin ya. Langsung ngomong kan, karena pas ngedengar gitu, langsung Hamdan ngomong lagi ke si Irsan. Tuh kan, Tot bener emang gua tuh ngikutin Kanda. Dari tadi tuh gua ngikutin Kanda, Tot. Ya udah di situ debat tuh segala macam terus kata Kanda udah jangan di sini. Terus tukang bakso langsung diem nih, tukang bakso juga. Mungkin kejadian kayak gitu ya jangan diceritain di sini katanya. Ya udah. Kasih gua bakso, kita makan bakso. Opi nanya pelan-pelan, kenapa dan dari di atas? Iya, saya juga lihat. Aku juga lihat, Om juga. Udah, baca-baca aja, baca doa. Dari tadi saya meriang, kata Opi kan. Dia meriang tuh Opi tuh di situ. Dia tuh mungkin katanya baca-baca segala macem lah buat ngelawan yang kayak gitunya di situ Opi tuh. Si Opi bilang nggak di situ ngeliat apa? Belum bilang. Belum bilang Opi tuh di situ. Cuman pas waktu dari situ tuh pas hati makan bakso, Hamdan nunjuk lagi di situ. Om, ada lagi om. Siapa yang nunjuk? Hamdan di situ. Ada lagi yang sosok yang hitam yang pertama yang kayak gumpulan sosok itu ada di pas waktu mau turun di situ ada bang di situ. Nah, yang Hamdan bikin aneh itu kenapa gitu? Yang Hamdan yang awalnya nggak bisa ngeliat kayak gitu bisa ngeliat kayak gitu bang di situ. Udah Hamdan di situ langsung nggak mau lihat lagi, nggak mau ke depan langsung kesini lagi. Ternyata kata Om Pi emang bener di belakang Om Pi juga ada sosok putih di belakang Om Pi itu. Jadi kita tuh sama turun tuh emang diikutin tuh di situ karena mungkin Hamdannya. Jadi lagi makan bakso si putih itu juga ada di belakang Om Pi. Iya, ada juga di situ. Kayak udah capek aja di situ Bang Fajar. Kayak kok bisa ngalamin kayak gitu. Padahal Hamdan selama pendakian juga nggak ngapa-ngapain di awalnya kan, nggak ngelakuin apa-apa juga. Mungkin ada bercanda omongan segala macam, tapi nggak ada pikiran sampai separahnya ini. Sampai Hamdan lemes tuh energinya bukan lemes karena capek bang,
karena yang lemesnya yang kayak gitu kan. Gak lama dari situ udah makan semuanya, udah cepet-cepet turun aja, cepet-cepet turun kan kata Kanda. Ayo cepet-cepet langsung prepare. Ya udah, di situ Opi yang meriang di situ bang, di situ tuh gantian di situ. Kalau Opinya yang meriang di situ. Mau nggak mau, ya udah kita pelan-pelan kan, Kanda duluan. Gak lama dari situ, Hamdan udah diem aja di situ. Gak lama dari situ, baru-baru lagi ngedenger suara rame. Nah, kayak telinga kan kayak gitu kan. Ya udah tuh, telinga terus bau juga tuh. Macam semar bau kayak gini. Gak lama dari situ kan kepikiran langsung nanya ke Kanda. Kanda, ini depan Telaga Biru bukan? Ya dan Telaga Biru emang kenapa? Kata Kanda kan. Langsung deg kan tuh kan di situ. Saya langsung kayak deg. Apalagi nih gitu kan. Langsung di situ saya langsung udahlah kuat. Jalan. Lama dari situ udah bener-bener udah pleknya nih bener-bener Telaga Biru langsung bisa muntah di situ, mual. Karena langsung di situ kayak emang kita berempat gitu kan, sama pendaki yang lain juga ada beberapa orang. Tapi posisinya di situ saya ngerasa rame dan pedesek-desek sampai engap, sampai saya mual di situ bang. Sampai sampai saya maaf ya, sampai kentut-kentut di situ, keluar semuanya, semua sampai saya langsung lemes segala macem. Mencium aroma yang wangi tapi wangi banget bikin mual juga di situ. Sama yang bau amis. Wangi apa ya? Bisa dibilang mungkin wangi kemenyan, tapi wangi kemenyannya kayak wangi apa ya? Apa yang suka dibakar tuh? Dupa. Iya, wangi dupa gitu. Iya, dupa. Wangi dupa gitu. Tapi ada yang busuk juga. Iya, itu yang bikin mual sampai Hamdan muntah sampai kata si Santot, "Udah Dan, lawan Dan." Wah, langsung dari situ saya sambil jalan sampai sampai kentut sampai dikasih minum segala macem. Di situ udah langsung saya lemas di situ. Saya mikir, udahlah kalau misalnya ngerasa itu banyak orang. Iya. Tapi lihat orangnya. Enggak lihat. Tapi kayak aduh Iya, desek-desekan. sampai saya ngap juga, muntah di situ. Sampai saya mikir kalau misalnya bener Hamdan udah nggak kuat gitu kan di situ. Terus saya sampai mau nangis di situ pas waktu turun itu. Kalau misalnya saya sampai nggak kuat, ya saya di situ minta tobat, minta ampun juga gitu kan. Ya Allah, maafin aku kalau misalnya ada salah di sini gitu kan, salah di gunung di situ. Itu di Telaga Biru ngomong kayak gitu. Iya, setelah ngeliatin Telaga Biru sampai jalan di situ. Sampai Hamdan udah ngerasa bener nggak kuat di situ, udah lemes juga pas. Udah lawan dan. Gak lama dari situ udah ngejauh dari Telaga Biru, udah semuanya dikeluarin. Agak entengan bang, ini badan. Agak entengan sedikit-sedikit, agak entengan sampai sambil Ompi juga bacaan kan semuanya. Udah pelan-pelan kita di situ. Gak lama dari situ Hamdan kayak ngerasa enakan gitu setelah ngejauh dari Telaga Biru itu tuh. Badan Hamdan tuh kayak nggak terlalu berat lagi, nggak ngap lagi. Kayak ini Hamdan gitu kan. Di situ tuh ngerasanya. Beda sama pas waktu pendakian dari kejadian itu sampai turun ke bawah itu benar-benar udah diem aja, udah nggak inget apa-apa lagi, pengen cepet-cepet turun aja di situ. Nggak lama dari situ Hamdan langsung lah ngomong kan ke si Santot, "Man nyapa duluan nih. Tot, gimana lu aman? Lu tuh aman gak Dan?" "Aman gua." "Lu ngapain sih Dan tadi di sana? Ngapain sih lu jadi kayak gini?" Lah emang gua kenapa nih, orang gak baik-baik aja." "Udah lu tuh ditanya sama Kanda tuh, jangan terlalu kecapean." Lalu ngomong lah, "Kanda, Hamdan gak kecapean sama sekali Kanda. Emang wajar sih mungkin kerasa capek mah, tapi nggak terlalu capek-capek banget. Ya udah, jangan segala macem kan." Terus gak lama dari itu Hamdan bercanda lagi tuh sama si Irsan. "Lah ini mah lu Dan. Katanya Santot tuh kan ngomong gitu. Kan saya langsung ngomong, "Lah emang dari tadi siapa?" Kata saya. Ya udah, itu ngobrol bareng-bareng lagi. Saya langsung bilang lah, ini bakal jadi pendakian pertama Hamdan yang gak bakal Hamdan lupain sih, kata saya kan. Apalagi kejadian, sumpah gua nggak bakalan gua lupain, nggak expect juga sampai segitunya Tot ke gua. Udah jangan ngomong di sini, nanti aja di mobil. Ya udah kita jalan di situ tuh, jalan di situ. Udah ngerasa enteng. Gak lama dari situ kita tuh yang awalnya dari Regis ke Telaga Biru cepet, pas turun tuh lama bang. Nggak sampai Ompi teriak-teriak di situ. "Iya aing nepikin kairan, nepikin sampai kapan gua turun, sampai kapan gua nyampe. Mas udah hujan,
udah gelap, gerimis, headlamp udah mau pada mati juga di situ. Nggak nyampe di situ sampai ngeliat ke, oh ada putih tuh, ada lampu gitu kan, ada lampu. Kayak kita tuh ngebayangin kalau itu tempat pos gitu kan, tapi bukan. Itu ada lagi tuh. Ternyata nggak ada, disamperin tuh. Padahal dari jauh ada tuh, ada bayangan kayak pos gitu. Kira-kira tuh cepet gitu sampai buat pos registrasi itu ya. Pas pertama kali kita nanjak itu, pas kita samperin nggak ada. Padahal itu dari jauh ngeliat itu kayak pos semuanya lampu nih. gitu, iya. Pas nyampe ternyata gelap, nggak ada lampu. Ada lagi. Dan dari jauh tuh kita suka ngedenger juga suara orang. Nah kan ada lampu, nah ada orang juga tuh rame tuh. Udah tuh pos depan. Lanjut jalan. Nggak ada lagi, ada orang lagi situ. Sampai bisa dibilang di situ juga kita semua udah pada capek gitu. Capeknya malah di situnya tuh nggak nyampe bawah. Karena yang bikin capeknya kayak bisa dibilang apa ya? Di-scam lah gitu, kayak prank aja kitanya gitu kan. Di depan ada lampu, ada kayak pos, ada suara orang rame, disamperin, ya nggak ada, ternyata nggak ada. Padahal semuanya dengar itu. Ya denger kan kita barengan, tuh ada orang tuh depan, tuh ada lampu tuh, pos lagi sastri, samperin nggak ada. Sampai beberapa kali tuh di situ, sampai ya kita baca-bacaan juga, teriak-teriak juga tuh, Ompi juga samanya di situ. Ya udahlah, mau nggak mau ya kita lanjutin aja turun. Perasaan tadi kita naik lewat sini cepet, kok turunnya lama gitu kan. Untungnya sama dari situ kita ya nekat gitu kan, harus kuat gitu sampai turun, mau gimana pun ikutin jalan aja, mau nyampe nggak nyampe juga. Udah Om, kalau naik gunung jangan kaku, kata saya sama cewek juga. Ya Dan, kemana aja kan lu, aman, udah yuk, jalan aja. Sampai kaku udah pada sakit di situ. Kita mau istirahat, nggak mau istirahat. Udah pengen cepet-cepet turun aja di situ tuh. Nah, nggak lama dari situ udah kisaran jam berapa tuh? Jam 9-an mungkin ya di situ. Ketemulah sama bener-bener pos registrasi di situ. Udah ayo langsung ke mobil. Ya udah ayo Kak. Udah bentar dulu. Istirahat dulu. Karena udah kecapean juga, kita nggak istirahat sama sekali tuh pas turun di situ. Lama ya udah kita istirahat lagi, lama di situ lumayan lama. Lanjut lagi. Kita prepare bawa carrier, udah lanjut kita ke paling bawah tuh kayak ada pangkalan ojek mungkin ya. Jadi dari ojek ini ke tempat parkiran mobil itu lumayan jauh tuh di situ ke Cibodas itu. Nah, nggak lama dari situ ada yang nih tawarin buat naik ojek katanya kan. Itu Ompi aja sama Hamdan tuh, Ompi sama Hamdan. Enggak, saya mah enggak, gua mah biasa aja. Ya udah, nggak dari situ Ompi udah duluan, Hamdan juga di belakang mereka kan. Nah, belakang saya Mas Irsan sama Kanda. Nah, pas lagi jalan di sini posisi gerimis, tiba-tiba kayak angin kayak angin sejuk gitu. Angin kayak wah lega gitu. Angin itu kayak ngerasa bawa kenyamanan di angin itu. Oh mungkin angin hujan kayak gini sejuk. Akhirnya gue sampai bawah gitu. Gue di atas udah kayak mau apa ya, kuat-kuatin, udah mau mati-matian gitu lah. Segala macam sampai turun bawah. Akhirnya sampai bawah juga ada angin sejuk kayak gini, udah seneng lah. Nyusul lah Kanda sama si Santot di depan. Tot, Kanda nungguin. Belakang lah, lu bukan tadi naik ojek katanya kan? Lah kagak, gue kan tadi Ompi aja. Lah bukan tadi naik ojek, tadi kenapa nggak naik ojek? Enggak lah, kira tadi lu naik ojek duluan tuh tadi yang jalan tuh sama Ompi. Paham tuh nggak naik ojek di situ. Ya udahlah, nggak pikir panjang lagi, lanjut jalan lagi, sampailah mobil. Pas sudah sampai mobil, udah selesai, udah kita prepare tuh nggak ada ngomong apa-apa di mobil tuh, dia diam-diam aja. Kan katanya di atas ngomong di mobil ada apa-apa ya. Pas sampai mobil nggak diam-diaman semuanya bang. Di situ udah yang bawa mobil Kanda sama Ompi karena gantian, Hamdan Isan di belakang istirahat. Kita prepare di mobil, kita udah diam-diaman lanjut perjalanan pulang. Di situ aman ketiduran langsung kebangun tuh di mobil tuh di perjalanan, meriang tiba-tiba kaki sampai atas tuh meriang di situ kayak menggigil gitu. Greges lah ya. Iya, greges itu menggigil. Karena itu masih malas ngomong, karena yang juga pada diem kan. Ya udah, mau nggak mau cuman pakai baju buat ngedaki, dipakai baju selimut aja, tidur lagi. Nyampe lah kita tuh, nyampe Karawang rumah Kanda turun, kita lanjut lah ke rumah Ompi, Hamdan sama Santot sama Ompi di situ. Terus abis itu kita langsung istirahat lagi. Nggak ngomong apa-apa di situ tuh, langsung istirahat udah nyampe. Akhirnya saling cerita pas di mana? Nah, pas kita bangunnya kita saling cerita tuh di situ. Ngapain aja, kenapa di situ. Langsung, lu ngapa bisa kayak gini? Katanya. Terus Ompi juga cerita, ternyata yang selama di pendakian juga di area camp Sandang Badak, Ompi juga lihat
ya kan, barengan juga yang suara cewek juga kita semuanya denger dan pura-pura nggak denger. Iya, di situ pada cerita-cerita kan kita semuanya di situ. Kenapa kita jadi ngelakuin kerjaan kayak gini? Kayak gitulah kita saling tanya di situ. Tapi sosok itu maksudnya udah ngeliat lagi setelah terakhir yang Di Telaga Biru. Iya, di situ. Yang nggak habis pikir tuh ya suara cewek yang nanti ngumpul kita di Telaga Biru ya. Dan muncak-muncaknya emang saya di Telaga Biru itu bang. Ompi di situ cerita sosok apa yang dilihat? Iya, sosok juga sama. Dia kayaknya hampir persis sama yang Hamdan lihat tuh. Samaan, yang sosok putih sama sosok yang di pos tuh sama yang hitam itu. Oke. Gimana nih guys? Apa kita langsung tanya aja ke Ompinya? Sebenarnya versi yang dialamin tuh kayak gimana sih? Setuju nggak kalian nih kalau kita langsung tanya ke Ompinya? Di part terakhir. Pak, pas mau maghrib tuh kejadiannya. Si Hamdan ngomong, tuh ada yang ketawa katanya gitu. Ketawa apaan? Padahal saya denger. Ya kan? Ketawanya gini nih. Gitu 2 kali. Pikirannya kayak kosong, muka juga kayak yang udah lusuh lah, udah pucet lah. Diajak ngomong juga nggak nyambung, kayak nggak dengerin saya ngomong gitu kan. Ya sambil jalan saya terus ngomong terus. Lu ngelihat apaan tadi? Apa ngobrol sama siapa tadi? Terus tapi dia nggak respon.